Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pengen belajar, pengen kenalan sama nuklir. Oke, semuanya. Jadi kalau mendengar kata nuklir nih, kira-kira apa nih yang dipikirkan? Biasanya kan pikirannya kalau ada nuklir berarti ledakan, bom atom, senjata penghancur umat. Apakah itu benar? Itu tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Nah, makanya sekarang nih kita coba kenalan sebenarnya apa sih nuklir itu. Nuklir itu dari wikipedia.org, nuklir adalah bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus inti atom. Jadi nuklir itu yang ada hubungannya dengan inti-inti atom gitu. Jadi nggak melulu tentang ledakan, tentang senjata, tentang bom. Jadi nuklir itu hubungannya dengan inti atom. Di fisika nuklir ada istilahnya reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu adalah sebuah proses di mana dua buah inti saling bertumbukan. Nah, ketika dia bertumbukan itu untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan produk sebelumnya. Nah, jadi itu reaksi bertumbukan dua inti atom. Nah, reaksi nuklir ini ada dua, ada reaksi fisi nuklir, reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, reaksi fusi adalah reaksi peleburan dua buah inti atom tadi menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Sedangkan reaksi fisi nuklir itu adalah reaksi pembelahan inti akibat tumbukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi baru juga. Jadi kalau reaksi fusi itu adalah peleburan, kalau reaksi fisi tadi adalah pembelahan inti atom. Gitu. Reaksi fusi itu menghasilkan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat berbahaya bagi manusia. Nah, reaksi fusi ini berbahaya bagi manusia. Oke, itu tadi mukadimah tentang nuklir. Jadi intinya nuklir adalah sesuatu yang berhubungan dengan inti atom. Reaksi nuklir itu adalah inti atom yang bertabrakan. Sekarang pertanyaannya, atom itu berbahaya atau tidak? Atom sih. Nuklir, mohon maaf nih ya, nuklir sih berbahaya atau tidak jadinya? Jawabannya adalah berbahaya. Jadi nuklir ada bahayanya ya, ada bahayanya dan ada manfaatnya juga gitu. Bahayanya apa? Bahayanya itu adalah radiasinya. Jadi radiasi nuklir itu sangat berbahaya khususnya bagi kita nih manusia. Contohnya untuk radiasi yang skala kecil, maksudnya yang dampaknya itu kecil, itu radiasi nuklir dapat menyebabkan kebotakan, dapat menyebabkan rambut yang rontok, dapat menyebabkan kemandulan dan lain sebagainya. Tuh. Sedangkan yang dampaknya besar itu ya terjadi ledakan seperti apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, terus radiasinya juga dapat merusak DNA gitu. Efeknya menjadi DNA dan bisa bisa menyebabkan kematian. Kemudian radiasi ini terkadang tidak hanya sehari gitu. Misalkan dia pas meledak jeger, itu selesai. Enggak, radiasinya kadang masih ada di atmosfer sampai bertahun-tahun. Nah, efek radiasinya itu masih berlaku selama bertahun-tahun. Nah, itu bahaya teman-teman. Tapi meskipun berbahaya, kalau nuklir ini bisa diolah dengan baik, digunakan dengan baik, ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak gitu bagi umat manusia. Misalnya
Dari laman idntimes.com ada sekitar 5 manfaat dari nuklir itu sendiri. Pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, jadi nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik. Jadi kita nggak pakai PLTA lagi, PLTU. Kita bisa gunakan nuklir ini sebagai pembangkit listrik. Ya. Di beberapa negara maju, PLTN ini sudah digunakan gitu. Dalam laman World Nuclear, PLTN pada awalnya sudah mulai digagas pada tahun 1956 silam. Listrik yang dihasilkan nuklir sangat berhubungan dengan reaksi fisi. Reaksi fisi tadi ya, tentang pembelahan inti atom. Reaktor nuklir akan menghasilkan panas, kemudian panas itu akan mendidihkan air di dalam reaktor. Nah, energi kinetik yang dihasilkan dari uap air tersebut akan menggerakkan turbin dan akhirnya dapat menghasilkan energi listrik. Prinsip kerjanya mengubah bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya. Seperti itu. Nah, tapi untuk di negara kita sendiri masih belum digunakan secara massal gitu untuk PLTN ini, karena mengingat dampak negatifnya tadi, yang padahal dampak negatifnya ini bisa dicegah atau tidak terlalu berbahaya lah. Jadi masih lebih banyak manfaatnya ketimbang negatifnya. Tapi masyarakat kita masih takut karena kurangnya informasi seperti ini, bahwa nuklir ini bermanfaat untuk kehidupan kita gitu. Yang kedua, nuklir juga bermanfaat bagi berbagai macam industri. Di bidang industri, nuklir ini sudah sangat banyak digunakan, mulai dari sinar gamma yang dapat digunakan untuk memeriksa sistem beton bertulang hingga memeriksa badan pesawat untuk memastikan tidak ada kebocoran secara mikro. Nah, itu bermanfaat sekali. Jadi badan pesawat itu bisa aman untuk terbang. Itu dicek dengan sinar gamma, yang mana ini bagian dari nuklir juga. Keberadaan sinar gamma sudah sering digunakan untuk membantu manusia di berbagai bidang. Selain untuk meriksa struktur beton tadi, sinar gamma dalam industri dapat digunakan sebagai perangkat uji non-destruktif lainnya. Selanjutnya nomor 3, membantu menjaga kualitas dan kuantitas pangan di dunia. Nah, reaksi nuklir melalui sinar gamma tadi ya, juga dapat meningkatkan kualitas jumlah pangan di dunia. Prosesnya dinamai iradiasi pangan, yaitu sebuah teknik dalam mengolah dan mengelola pangan supaya lebih tahan lama dan bebas dari mikroba pembusuk. Nah, ternyata di bidang di bagian makanan pun nuklir ini juga bermanfaat bagi manusia. Bisa untuk supaya makanan itu lebih awet, supaya bebas dari bakteri dan mikroba pembusuk lainnya. Dengan teknik tadi namanya iradiasi pangan. Proses dan teknik iradiasi tidak akan membuat pangan menjadi radioaktif. Jadi kalau misalkan ada buah nih pakai teknik iradiasi, ya nggak akan merubah buah tersebut gitu. Nggak bakal jadi apel super misal atau jeruk super, enggak. Jadi kualitas makanan akan terjaga secara utuh seperti aslinya, tidak ada perubahan-perubahan. Misalkan abis makan apel jadi Superman, enggak gitu. Itu jadi tetap ya udah kayak aslinya aja gitu. Menurut laman Food and Drug Administration, justru dengan teknologi iradiasi, kualitas makanan akan lebih terjaga karena terbebas dari mikroorganisme dan serangga. Jadi teknik tadi itu untuk menjaga dari serangga. Tuh. Kemudian manfaat yang keempat, sumber daya alternatif yang lebih bertenaga. Ya, kita tahu sumber daya ini mengingat sudah tuanya umur bumi,
sudah lumayan berkurang juga sumber daya yang ada di bumi. Nah, nuklir ini bisa jadi alternatif, sumber daya alternatif. Dilansir dari laman Energy Education, nuklir juga dapat digunakan sebagai sumber daya dan bahan bakar alternatif, yakni uranium 235 dan plutonium 239. Baterai plutonium adalah salah satu produk dari proses pemurnian reaksi nuklir. Nah, jadi bisa digunakan sebagai sumber daya alternatif ya. Tadi dari uranium 235 dan plutonium 239. Baterai plutonium diklaim akan menjadi baterai masa depan yang jauh lebih tahan lama dan hemat energi. Namun tidak semua ilmuwan tidak setuju dengan hal ini. Pasalnya, jika plutonium dijual secara bebas, dikhawatirkan akan membahayakan banyak orang karena rentan dengan kebocoran. Tuh. Jadi segala sesuatu pun haruslah digunakan dengan bijak, teman-teman ya. Selanjutnya, manfaat reaksi nuklir yang kelima itu ada di bidang medis, bidang kesehatan. Reaksi nuklir juga bermanfaat sekali nih di bidang medis. Misalnya teknologi seperti MRI dan CT scanner. Dalam dunia medis, sinar dan gelombang khusus digunakan untuk melihat organ-organ tubuh manusia. Teknologi pemaparan radiasi ini dinamakan radiografi. Jadi ada namanya radiografi, pemaparan radiasi. Teknologi ini menggunakan radiasi nuklir seperti sinar gamma, neutron, dan juga sinar X. Nah, laman Radiologi Info menulis bahwa penggunaan sebagian kecil reaksi nuklir terbukti dapat membantu dokter dan ahli medis dalam mendiagnosis, meneliti, dan mengevaluasi penyakit yang dulunya sulit untuk dideteksi. Nah, ternyata pemaparan radiasi nuklir juga bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit apa sih yang ada di tubuh kita yang dulunya itu nggak bisa. Jadi dengan nuklir bisa. Nah, itu dia, jadi bermanfaat lah untuk di bidang kesehatan juga. Dengan adanya teknologi radiografi diharapkan pengobatan pasien akan lebih efektif dan terfokus. Nah, itu dia 5 manfaat dari nuklir. Bagaimana? Jadi ada manfaatnya juga kan? Meskipun ada berbahayanya dan ada manfaatnya. Ya, segala sesuatu pasti ada baik dan buruknya, ada berbahaya dan yang amannya. Pisau aja berbahaya. Jadi gimana kita menggunakannya? Pisau digunakan buat nusuk orang ya bahaya. Kalau pisau buat motong sayuran ya nggak bahaya. Sama seperti nuklir. Nuklir akan tidak berbahaya dengan bagaimana kita untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, itulah tadi seputar tentang nuklir, radiasi nuklir, dan manfaat dan bahayanya. Jadi teman-teman nih bisa bisa memilih percaya gitu kali ya bahasanya, bisa memilih. Jadi sebenarnya nuklir ini berbahaya atau tidak gitu. Dan ternyata setelah dijelaskan tadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, memang berbahaya tapi lebih banyak manfaatnya. Oleh karena itu, ayo kita gunakan nuklir ya. Kita setuju dengan penggunaan nuklir karena sangat membantu di kehidupan manusia di zaman modern inilah. Mungkin segitu saja untuk pengen belajar kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau kurang manfaat atau ada perkataan yang kurang manfaat, tidak usah diambil ya. Cukup ambil yang manfaat-manfaatnya aja. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.